Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul doa Nabi Elisa. Karena kita akan bicara tentang doanya Nabi Elisa. Kenapa sih kita berdoa? Ya, tentu kita tahu doa itu penting, pendeta. Nah, kenapa penting kita berdoa? Nah, itu kita akan belajar dari doanya Nabi Elisa. Karena di masa-masa sukar, situasi dunia jungkir balik, segala masalah yang besar tiba-tiba bisa datang. Nah, disinilah peranannya pentingnya kehidupan doa. Kita bangun dalam kehidupan setiap kita. Dan ternyata membangun kehidupan doa, doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Allah itu gak gampang. Doa yang menghasilkan mujizat tidak semudah yang Anda bayangkan. Nah, kita belajarlah dari doanya Nabi Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mari sama-sama kita membaca ayat 9 dan di ayatnya yang ke-10, saudara ya. Saya akan baca di ayat 9, lalu ayat 10-nya sama-sama kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9, begini kata firman Allah. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu. Jawab, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sama-sama saudara, ayat 10, 2 dan 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Baik, saudara, sebelum saya menerangkan, menjelaskan ayat-ayat ini kepada saudara, saya mau yang pertama saya terangkan dulu ini tentang doa. Anda lihat di screen saudara, doa itu penting. Mengapa kita berdoa? Karena doa itu penting. Apa sih pentingnya doa? Mari lihat dulu di screen ini. Doa itu ternyata bukan sekedar kewajiban kita sebagai orang percaya. Ya, saya ulang sekali lagi, bahwa yang namanya doa ternyata bukan sekedar kewajiban dari setiap orang percaya. Namanya orang percaya, doa itu wajib. Cilaka besar kalau Anda ini orang percaya kepada Tuhan, Anda ini orang Kristen, tetapi pagi ini Anda ternyata tahu dari firman Allah, ternyata engkau tidak hidup dalam doa. Ketika kita orang percaya kita gak hidup dalam doa, ini masalah loh. Karena seharusnya namanya orang Kristen, orang percaya itu doa itu wajib. Doa itu sesuatu yang harus. Karena doa itulah kita mengekspresikan percaya kita kepada Tuhan. Memangnya kepada siapa kita percaya? Kepada Allah yang roh adanya, Yesus Tuhan yang roh yang gak kelihatan. Untuk kita bisa kontak sama Dia, untuk kita bisa bertemu dengan Dia, cuman satu cara, lewat doa. Kabel penghubungnya lewat doa. Kalau Anda gak berdoa, ini mau jadi apa kita nih orang Kristen? Doa bagi orang Kristen, orang percaya itu harus. Doa itu wajib. Doa itu penting. Mengapa kita berdoa? Doa itu penting, wajib buat kita. Tetapi ini penting juga, komitmen berikutnya ini, statement kedua ini. Tetapi doa adalah hak setiap orang percaya. Saya pikir doa, saya yakin bukan cuman kewajiban kita. Saya yakin doa itu bagi orang Kristen bukan saja harus dan wajib, tapi doa itu adalah haknya setiap kita. Hak itu maksudnya apa? Dengan doa, jadi kalau kita hadapi kesulitan, kita punya hak loh. Bagaimana kita bisa ditolong sama Tuhan, dipulihkan, terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, pakai haknya saudara. Saudara punya hak lewat kuasa doa untuk terima pertolongan. Doa bukan cuma dipandang sebagai kewajiban dan keharusan. Doa itu haknya kita untuk terima pertolongan Tuhan. Makanya saya katakan, doa itu adalah hak setiap orang percaya. Doa setiap kita yang percaya pada Tuhan. Karena dengan doa, ketika kita hadapi masalah, kita bisa mengadukan masalah kita kepada Tuhan. Beban kita adukan kepada Tuhan.
Karena kita percaya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup membereskan, menolong masalah kita. Itu yang pertama. Makanya kalau Anda baca dalam 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-7, saudara ya. Dalam ayat ini saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini dengan keras. Pentingnya doa ditunjukkan di sini. 2 dan 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Justru Alkitab kasih tahu sama kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir dunia boom itu akan selesai, sudah dekat. Akhir kehidupan babak di dunia akan selesai. Dan Alkitab katakan apa? Semakin dekat kehancuran selesainya dunia ini, akan ditandai dengan banyaknya kesukaran yang datang. Dunia semakin sukar, dunia semakin berat kesulitannya. Makanya Tuhan ingatkan, sebelum kesukaran datang melanda menyerbu dunia ini, Alkitab sudah beritahu kepada kita, karena itu kuasailah dirimu. Saya ulang, bagaimana kita, Anda dan saya bisa menguasai diri kita? Maksudnya apa pendeta menguasai diri? Orang panik, kita nggak ikut panik, bisa kuasai diri. Orang ketakutan, kita nggak ikut ketakutan karena datangnya kesukaran. Orang cemas, orang khawatir, orang panik, kita nggak ikutan jadi bingung gitu loh. Makanya Alkitab katakan, justru ketika semua itu datang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa ini yang bikin kita bisa kuasai diri. Nanti ujungnya begini, kita memang butuh ketenangan. Doa itu bisa memberikan ketenangan, karena doa itu kita mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku. Saya percaya ketika kita pakai hak kita sebagai orang percaya, punya masalah, punya kesulitan, gak ikut takut, gak ikut panik. Orang bingung, kita gak bingung. Kita tetap bisa kontrol, kita tetap bisa kuasai diri kita. Kapan? Ketika kita berdoa mendekat kepada Tuhan, tetap tenang. Doa itu butuh tenang. Makanya di sini kita belajar pakai hak saudara dalam doa, mengadukan masalah kita kepada Tuhan, dan disitulah kita menerima pertolongan. Ini pentingnya doa. Tidak heran, saya kasih pendahuluan dulu. Bapak gereja kita, Martin Luther, ya, mengatakan sesuatu yang penting. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Martin Luther, Bapak gereja, mengajar kita pentingnya doa. Doa sangat penting, sejajar sama dengan nafas kehidupan. Jadi seolah-olah Martin Luther ingin berteriak mengajar kita, kamu mesti berdoa. Doa itu sama penting dengan bernafas. Coba Anda lihat saya. Coba kalau Anda gak bernafas, gak usah lama-lama. Anda gak usah nafas 5 menit saja, gak usah 1 jam, 5 menit tutup hidung. Lewat mulut Pak, maaf ini kata-kata saya, diplester mulutnya. 5 menit aja, mungkin gak langsung mati saudara ya. Mungkin lemes dulu, dibiarkan gak nafas, lama-lama pingsan, lama-lama game over, mati juga. Kenapa kita banyak melihat orang Kristen itu lemes? Imannya lemes, percayanya juga lemes. Kenapa banyak kita melihat orang Kristen hidup dalam kekalahan, kehancuran, keluarganya hancur, gak dipulihkan, bisnisnya, apalagi kerjaannya, ekonominya hancur. Kenapa kita banyak melihat anak Tuhan, orang Kristen hidup dalam kekalahan? Karena gak punya nafas kehidupan doa. Doa itu kekuatan kita. Kalau kita gak bernafas, kita lemas. Kalau kita gak berdoa, gak ada kekuatan, gak punya ketangguhan, gak mampu menghadapi peperangan dalam kehidupan. Kita jadi lemah. Kenapa orang Kristen lemah imannya? Gak hidup dalam doa. Doa itu kekuatan kita. Doa itu nafas. Anda gak nafas, lemah. Saya berharap pagi ini firman Allah Anda bisa tangkap dengan rohmu yang menyala-nyala. Kamu harus berdoa gitu loh. Supaya apa? Bisa kontrol diri kita. Supaya apa? Bisa kuasai diri kita. Gak ikut-ikutan panik ketika dunia panik. Ketika dunia takut, kita tidak ikut takut.
bisa kontrol. Kenapa? Karena kita tahu ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Kapan kita dapat kekuatan Tuhan? Ketika kita datang mendekat, memakai hak kita untuk berdoa. Kenapa kita berdoa? Doa sangat penting. Kenapa penting doa? Membuat kita bisa kontrol diri dan kita menang dalam peperangan kehidupan setiap kita. Sekarang saya mau tunjukkan contoh kuasa doa daripada Elisa, Nabi Elisa. Kalau saya ingin dibaca dulu ayat 9, ayat pembacaan awal dulu ya. Ayat 9 saya baca dulu. Dan sesudah mereka sampai ke seberang sungai Yordan, maksudnya ceritanya ini dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, Yeriko ke Yordan. Elia berkali-kali berkata, sudah deh Elisa, kamu di sini saja, nggak usah ikut aku. Rupanya bukan di Betel, bukan di Yeriko Tuhan angkat aku, ke Yordan katanya. Sudah kamu di sini. Berkali-kali Elisa berkata, demi Tuhanmu yang hidup, demi hidupmu sendiri, aku tidak akan tinggalkan engkau. Dia terus ikut sama Elia. Sampai di seberang sungai Yordan, Elia ngomong begini, mintalah, kata sang Nabi Elia, apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Lihat permintaan doa permohonannya Elisa. Jawab Elisa, apa permohonan doanya? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ya, dia minta pengurapan double portion. Terjemahan bahasa Inggris pakai kata double portion. Give me a double portion your spirit, kata bahasa Inggris. Berikan aku pengurapan double porsi daripadamu. Ingin mendapat pengurapan double dari roh, bagian daripada Elia. Dan saudara tahu, kalau saya berkata singkatnya begini, itu sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil. Ini menurut saya, kalau bahasa mulut saya ngomong, ini permintaan seorang Elisa yang kelewatan batas gitu. Kenapa? Di masa itu menurut saya, kalau saya baca, untuk seseorang nabi hamba Allah menyamai Nabi Elia saja gak bisa gitu loh, sulit. Makanya saya katakan bahasa saya, ini betul-betul permintaan yang kelewatan batas gitu. Minta pemakaian 2 kali lipat daripada Nabi Elia. Tetapi memang dalam bahasa Inggris double portion. Dari sini saya menangkap sesuatu, Tuhan itu bisa beri kepada kita itu porsi ganda. Ada tahu porsi ganda ya? Kalau kita dikasih 10 sama Tuhan, 10 saudara ya, berarti Tuhan kasih double portion itu bukan 10, 20 dikasih. Dan kalau saya belajar dari ayat ini, ketika apa yang diminta oleh Elisa dalam bahasa saya kelewatan batas, tapi ternyata Tuhan beri. Mujizat yang dilakukan Elia, nanti kita lihat lewat Elisa, memang double portion, betul, 2 kali lipat. Dari sini saya belajar, berarti ketika kita berdoa, membawa hak kita, ketika kita punya masalah, lewat hak kita, doa kita, minta sesuatu kepada Tuhan, ternyata bagi doa, di dalam doa itu ternyata gak ada yang namanya kelewatan batas ya. Kalau kita minta kepada Tuhan dalam doa, itu tidak ada yang namanya terlalu tinggi ya ternyata. Ternyata Tuhan bisa memberi apa yang kita minta. Lihat, Elia gambaran Tuhan di sini berkata, mintalah hai Elisa, apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku naik ke sorga. Minta apa? Aku minta double portion pengurapanmu. Dikatakan di sini apa? Elia katakan, yang kau minta itu adalah sukar. Kalau bahasa saya, ini permintaannya kelewatan batas. Bahasanya Elia, yang kamu minta itu sukar. Mari Anda lihat pada poin ini saudara ya. Saya mau terangkan di sini. Elisa, mari kita berangkat dari sini, perhatikan. Itu minta kepada Elia itu double portion. Ya, pengurapan ganda saudara ya. Berkat ganda dari urapan dan roh seperti dimiliki oleh Elia. Anda lihat jawabannya Elia di ayat yang ke-10. Saya baca ya, atau sama-sama kita baca. Apa kata sang nabi senior namanya Elia kepada muridnya bernama Elisa? Ayat 10. 1, 2, dan 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak,
tidak akan terjadi. Saudara lihat gambar berikutnya, lihat jawaban daripada Elia yang diminta daripada Elisa muridnya. Elia ngomong begini bahasanya, apa yang diminta oleh Elisa itu adalah hal yang sukar. Permintaan Nabi Elisa kepada Nabi Elia seniornya itu permintaan yang terlalu tinggi. Saya pinjam perkataan seorang hamba Tuhan, permintaan seperti di atas awan-awan yang gak bisa terjangkau, kelewatan batas. Kalau saya berkata, ini sih permintaan seorang manusia kelewatan batas. Jadi seperti Elia saja di masa itu gak bisa kok, apalagi 2 kali seperti Elia. Kelewatan batas kan. Tapi menarik, di ayat ini kemudian dikabulkan terjadi pada Elisa. Makanya sebelum saya lanjut, saya sodorkan tantangan sebuah pertanyaan kepada saudara. Adakah di antara saudara yang memiliki doa, punya harapan gitu ya kepada Tuhan, punya kerinduan kepada Tuhan, punya mimpi-mimpi, cita-cita yang dalam kategori di atas awan-awan, yang sukar, yang terlalu tinggi, yang gak masuk akal, kelewatan batas, yang impossible. Dalam teks bahasa Inggris ketika Elia berkata, "Hei Elisa, yang kau minta itu adalah sukar." Bahasa katakan impossible, mustahil Elisa. Elia sadar, Elisa, untuk kamu jadi kayak aku saja impossible, mustahil. Makanya bahasanya sukar, Elisa gak mungkin. Tapi ketika saya renungkan ini kemarin, saya dapat satu rema dari ayat ini. Saya terima pewahyuan penyikapan dari Tuhan. Lewat Nabi Elia dikasih clue, kunci. Saya ulang, kalau ada di antara saudara, engkau sedang punya pergumulan, ada tantangan, dan kau sedang berdoa merasa gini, kayaknya gak mungkin deh. Cita-citamu, harapanmu di menjelang akhir-akhir tahun ini rasanya gak ada harapan, impossible, terlalu tinggi. Mungkin orang katakan kelewatan batas. Dengar baik, ada satu clue, ada satu rema yang menjadi kata kuncinya yang diberikan oleh ayat ini kepada kita. Dan saya berharap apa yang jadi rema pewahyuan buat saya pagi ini terimpartasi kepada saudara. Ini juga jadi rema yang hidup buat saudara. Ketika saudara menghadapi rasanya gak ada harapan hidup ini, terlalu tinggi, impossible terjadi pada kita, saya berdoa ini jadi pewahyuan buat saudara. Apa pewahyuannya? Kita berkata begini, ketika berkata yang kau minta itu sukar, gak mungkin. Tapi kemudian disambung kalimat di belakangnya, tetapi dikatakan jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, apa yang kau minta itu akan terjadi padamu. Kalau kamu gak melihat, ya gak terjadi padamu. Tapi kalau kamu melihat aku terus naik ke sorga, itu terjadi padamu. Coba bilang sama-sama saya, melihat. Kata melihat di sini dalam bahasa Ibrani, saya gak sempat catat ya, dari kata ra'ah. Melihatnya itu konsisten, melihatnya itu terus menerus sampai Elia hilang lenyap naik ke sorga. Konsisten, melihat terus. Bukan melihat kesukarannya, bukan melihat kelewatan batasnya. Saya kasih contoh ya, misalnya siapa itu Bartimius yang di pinggir jalan yang minta-minta itu loh. Ketika dia tahu ada Yesus lewat di Yeriko, dia teriak keras, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anda tahu apa yang terjadi? Orang berkata, diam kamu, ribut kamu, ganggu suaramu. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah kamu. Sampai Yesus berhenti panggil dia. Yesus tanya begini, seperti Elia tanya sama muridnya Elisa. Yesus berkata begini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Anda tahu jawabannya ini menarik. Jawabannya itu pewahyuan buat kita. Bartimius berkata begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tentang melihat, si Bartimius berkata gini, Rabuni, memang ini yang terjadi sih. Aku ini buta sejak lahir. Biar aku bisa melihat, biar remang-remang saja gak apa-apa. Gak begitu loh. Walaupun memang tertulis sebetulnya tersirat di dalamnya, ini butanya buta sejak lahir. Bahkan guru saya pernah berkata begini, kemungkinan katanya gak punya bola mata, makanya dari lahir cacat gak bisa lihat.
Tapi menarik, ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dia tegas jelas berkata begini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak berkata begini, aku cacat sejak lahir, kiranya aku dapat melihat. Remang-remang juga gak apa-apa, yang penting aku dapat melihat. Lumayan bisa melihat. Enggak saudara ya. Saya mau ingatkan, Yesus Tuhan kita bukan Tuhan yang lumayan. Kuasanya bukan lumayan, mujizatnya bukan lumayan, berkatnya bukan lumayan. Kuasanya dia besar dan tak terbatas. Dia sanggup menolong saudara. Makanya lihat orang ini berkata apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bukan remang-remang loh. Lumayan bisa lihat, lumayan sembuh, tapi nggak total. Lumayan diberkati, tapi nggak total berkatnya. Nggak begitu. Miliki iman yang total, supaya aku dapat melihat. Jadi saya ulang, ternyata dalam hak yang kita punya, doa bukan cuma kewajiban. Doa itu adalah haknya saudara meminta datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan, kau dikasih hak sama Tuhan. Kasih tahu, adukan masalahmu yang tidak mungkin itu. Kayak orang ini, supaya aku dapat melihat Tuhan. Melihatlah kamu dengan imanmu, melihat. Jadilah kepadamu seperti percayamu, melihatlah kamu. Jadi menurut saya, kalau saya tangkap begini, ternyata dalam doa itu gak ada yang terlalu tinggi. Dalam doa permintaan kita kepada Tuhan, tidak ada yang namanya kelewatan batas lu mintanya. Terlalu besar, gak bisa, gak mungkin. Gak ada kata gak mungkin dalam doa kita. Semua terjadi sesuai dengan iman kita. Jadilah kepadamu seperti percayamu. Gak ada yang terlalu tinggi, seperti imanmu, itu jadi. Doa itu gak ada yang terlalu tinggi loh. Makanya kuasai dirimu, tenang, berdoa. Saya coba menerangkan ayat ini tentang yang namanya kuasa untuk melihat, ra'ah, kuasa ra'ah, konsisten terus melihat. Ya, the power of beholding. Kuasa behold itu kan melihat terus. Kuasa melihat. Saya coba mau terangkan tentang melihat lewat sebuah kisah, satu lagi di Perjanjian Lama. Ya, Kejadian 21:19, nanti tolong di rumah PR buat Anda, karena gak mungkin saya terangkan panjang-panjang. Mulai ayat 8 sampai 21. Kisah tentang Abraham mengusir Hagar sama Ismail anaknya dari budaknya yang namanya Hagar. Ya, ketika diusir yang namanya Hagar sama Ismail bawa bekal, bawa air, tapi kemudian habis di padang pasir. Ceritanya sampai Ismail mau mati, sekarat Ismail, dehidrasi, kehausan. Lalu mau mati nih Ismail, ditaruh di semak-semak di sebuah pohon. Nangis si Hagar, nangis gak tahan. Dia lihat anaknya, putranya Ismail sekarat mau mati, dehidrasi, kehausan. Mungkin udah mulai kejang-kejang atau bagaimana. Dehidrasi kayak apa sih? Udah mulai pucat, udah mulai keriput. Mungkin nangis juga ini si anak, kehausan. Gak tahan si Hagar mamanya. Nangis dia saudara ya, sedih dia, susah. Karena dia tahu mati nih anak ini sebentar lagi. Nah, dalam pergumulan berat seorang mama, tentu ini masalah yang berat, sangat berat buat seorang mama. Lihat anaknya sekarat mau mati. Gak ada masalah yang lebih berat daripada itu. Berat ini mau mati nih anaknya. Kita baca ayat 19. Sama-sama kita baca Kejadian 21 ayat 19. 1, 2, 3. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lalu kita bicara beholding, behold, melihat, ra'ah, kuasa melihat. Lalu Allah membuka mata Hagar. Ada kata membuka. Tadi gak kelihatan, begitu dibuka matanya kelihatan. Ada tahu cerita Elisa sama bujangnya Gehazi dikepung sama tentara Aram? Elisa gak ikut takut, terkontrol dirinya. Karena dia doa di kamarnya kan, ada tahu cerita itu kan. Dia katakan kita dikepung mati kita, tapi gak takut. Tapi bujangnya ketakutan. Dia berdoa, celikan mata bujangku, terbuka, dibuka matanya. Tadi gak lihat malaikat dengan tentara berapi itu, sekarang melihat. Tadinya takut, jadi gak takut. Ini terjadi juga kepada Hagar gitu loh, kuasa melihat.
Ketika anaknya sekarat, dia tuh nangis keras, gak kuat hadapi problem itu. Lalu kemudian matanya dibuka sama Tuhan. Ternyata gak jauh dari tempat dia ada di situ. Itu ada sebuah sumur gitu ya. Ada mata air, ada sebuah tempat yang banyak airnya. Jadi ternyata dalam kesekaratan mau matinya anaknya Ismail, dalam beban berat, ketakutan, kepanikannya, Tuhan sudah sediakan sumur air, mata air, berkat air yang banyak sudah ada. Cuman problemnya Hagar tidak melihat. Dibuka dulu matanya sama Tuhan, baru lihat, ada sumur di sana, sudah ada penyediaan. Kadang kita begitu saudara ya, kadang kita begitu. Tuhan kasih job kita gak lihat, Tuhan kasih berkat gak lihat, mata kita mesti dibuka dulu. Kadang kerja, maafkan kalau saya berkata, orang kerja mungkin bisa karena dia punya modal, bangun usaha. Tapi memasarkan usaha ini kan gak gampang, betul apa tidak? Selain ada punya koneksi, butuh mata kita dibuka sama Tuhan. Jangan-jangan ada lihat ini lihat itu tapi gak tahu gitu ya. Berkatnya di sana, berkatnya di sana loh proyeknya. Butuh dibuka dulu sama Tuhan. Baru kita lihat, oh ini berkatnya. Sudah ada penyediaan. Pertanyaan saya, kenapa sih Ibu Hagar ini kok bisa gak lihat di depannya sana atau di sampingnya sana Tuhan sudah sediakan tempat yang banyak air. Sumur, ada mata air di sana. Ada sumur, ada mata air dong. Ada banyak air, tapi gak lihat. Setelah dibuka matanya baru kelihatan. Saya berdoa pagi ini juga Tuhan buka mata kita saudara ya. Secara rohani bisa lihat Tuhan, bisa lihat yang disediakan Tuhan. Dan saya kasih contoh lagi sama saudara. Saya percaya pagi ini sumur berkat itu, mata air berkat itu, berkat yang banyak, air yang banyak itu Tuhan sudah sediakan. 4 bulan kita selesaikan 2022 ini. Mungkin Anda masih punya kesukaran, punya kesulitan. Tapi percaya gini, di masa kering sampai tahun depan masih sama pada gurun. Percaya gini, di tengah kekeringan Anda gak panik. Ini masalahnya kan. Kenapa Hagar gak lihat sumur? Karena dia bingung sama nangisnya. Saya berharap ada anak di sini ya. Kok dia gak bisa lihat sumur itu sih? Baru dibuka matanya lihat sumur, lihat berkat, air yang banyak. Kenapa? Karena dia hanya sibuk dengan tangisannya. Dia hanya sibuk khawatir dengan anaknya yang mati. Sehingga gak bisa lihat penyediaan air yang banyak. Saya kasih contoh sekarang di sini. Lihat Matius 14, 26, 27. Dengan cepat saya baca. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lihat Yesus, lihat hantu, bukan lihat pertolongan. Bukan lihat juru selamat, ketakutan. Lalu berteriak-teriak karena takut. Sibuk sama ketakutan, sibuk liatin badai. Kayak Hagar sibuk sama tangisannya, sibuk sama sekaratnya anaknya, sekarat dalam masalah. Sama murid-murid, sibuk sama air yang masuk, sibuk lihat badai, sibuk lihat apa ini saudara, angin yang keras. Sampai Yesus yang datang di depan, ini pertolongan yang datang. Iya kan? Ini kan miracle worker yang datang, pembuat mujizat gitu loh. Ini kan sumber berkat yang datang, kok gak lihat? Yesus yang datang kok gak lihat? Berkat yang datang kok gak lihat? Kenapa? Sibuk sama ketakutannya, gak bisa kontrol diri, gak bisa kuasai diri. Yang dilihat gelombang, yang dilihat angin yang besar, makanya gak lihat Tuhan. Makanya ayat 27 sama-sama kita baca. Matius 14 ayat 27, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata apa? Tenang. Dengar, Yesus berkata tenang bukan pada gelombang. Yesus berkata tenang bukan pada sumber angin yang besar, angin yang bergelombang. Bukan kepada perahunya yang mau tenggelam. Tidak. Yesus berkata tenang kepada hati mereka yang bergelombang, kepada hati mereka yang gemuruh, hati mereka yang takut. Tuhan katakan, tenang muridku, hatimu tenang, ada aku ini, jangan takut. Begitu tenang hatinya, tenang masalahnya. Mereka lihat ada mujizat, baru lihat Yesus, baru lihat miracle worker yang datang, pembuat mujizat, baru lihat ketenangan diberikan. Masalahnya di mana? Takut. Lihatnya
bukan lihat sekaratnya. Jadi kalau hari ini Anda mau menang, doamu dikabulkan Tuhan, Anda harus ra'ah, ada kuasa melihat. Lihat siapa? Lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Jangan lihat sekaratnya masalah. Jangan lihat besarnya kesulitan. Badainya besar, Pak. Badai besar, tapi Tuhan kita lebih besar badainya. Ingat, kuasa Tuhan bukan lumayan, kuasa Tuhan besar. Ya, Anda mulai chatting sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang kuasanya besar, lebih besar dari segala masalahku. Masih ingat kata-kata saya? Aku punya Tuhan yang besar, ya, lebih besar dari masalahku. Tulis itu, saudara, chatting komitmen saudara supaya kita bisa bangun kehidupan doa. Waktu jalan, saya kasih contoh lagi sama saudara. Mungkin saya terangkan pendek saja ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ikuti ayatnya. Dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Datang mendekat Yesus ya, kayak tadi ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kleopas dan temannya pulang kampung, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Langsung kita potong ayat ini karena waktu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dan seterusnya. Murid-murid pun gak kenal. Ketika mereka dipikirkan masalah, gak ada harapan, Yesus mati. Yesus hidup loh. Kenapa mereka gak bisa lihat Yesus? Yesus mendatangi mereka. Miracle worker-nya datang. Pembuat mujizatnya, pembuat keterangan hidup datang mendekati. Yesus tuh hebat loh. Kalau ada punya kesulitan, kenapa sih kita gak lihat? Ya karena kita bingung, takut sama masalah kita. Yang kita lihat kebesaran kesulitan kita, sampai gak lihat Tuhan. Padahal mujizat itu sumur di dekat, tapi gak lihat. Miracle worker-nya datang mendekati. Lihat murid-murid, perahu hampir tenggelam. Apakah Yesus menjauh? Enggak loh. Yesus datang mendekat, berjalan di atas air. Ada nangkepkah? Ada dapat sesuatu enggak? Setiap kita sekarat dalam masalah, setiap kita mau tenggelam oleh kesulitan, Anda mesti yakin ini sebuah kebenaran. Miracle worker itu, pembuat mujizat itu Yesus, itu dia datang mendekat loh. Jadi mujizat itu enggak jauh, berkatnya tidak jauh, dekat. Cuman kita enggak lihat. Bagaimana bisa melihat? Lihat Tuhan. Lihat Tuhan, saudara ya. Makanya dengar baik, untuk bisa melihat Tuhan itu gak gampang. Ketika hati tenang, baru bisa melihat. Butuh tenang. Makanya tadi dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dikatakan apa? Kuasailah dirimu dan apa saudara? Jadilah tenang supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kalau Anda panik kayak orang dunia panik, orang takut, Anda ikut takut karena lihat masalahmu, Anda gak bisa berdoa loh dengan baik. Doamu doa yang sia-sia barangkali. Doamu doa yang tidak ada kuasa. Doamu doa yang ya tidak ada power. Bukan powerful tapi powerless. Kenapa gereja Tuhan doanya powerless? Kenapa keluarga kita, hidup kita powerless? Maaf kalau saya katakan, maaf nih kata-kata saya. Kenapa kita sebagai hamba Tuhan, doa kita powerless, lemah kuasa doa kita. Karena seringkali mungkin doa kita bukan doa yang lahir dari hati yang tenang, tapi kepanikan. Saya berharap hari ini lewat pengajaran ini, kita jadi tenang hidup kita. Untuk doa kita berkuasa mesti tenang, karena dengan tenang kita bisa melihat Tuhan. Pakai hak saudara pagi ini. Sebab ternyata gak ada yang terlalu tinggi, gak ada yang terlalu kelewatan batas kayak kata-kata saya. Gak ada yang terlalu besar masalah kita. Ternyata yang mustahil pun itu terjadi sesuai dengan iman. Jadilah seperti percayamu. Kalau kita percaya dengan doa kita, Tuhan sanggup tolong kita. Saya percaya. Pakai kuasa melihat dengan iman. Tuhanku besar, kayak namanya Daud. Semua takut, Israel takut, Daud gak takut dari Goliat. Kenapa? Mata imannya bisa melihat ada Tuhan yang besar kuasanya. Kayaknya selama ini saya banyak ya mengajar saudara tentang kuasa melihat. Pagi ini pun Pak Wahyuan sama datang sama setiap kita. Biarlah memberkati setiap kita.